Baik, selamat malam dokter dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Jacqueline Sidik, NIM 2020-1724. Saya akan membahas tentang PBL3, karsinoma mamai. Oke, next slide. Nah, ini merupakan skenario PBL3. Wanita umur 43 tahun datang dengan keluhan benjolan pada payudara sisi kiri yang disadari sejak 2 bulan lalu, awalnya sebesar kelereng. Saat ini ukurannya kurang dari 10 cm, batas tidak tegas, terfiksir, tampak retasi puting, kulit berkerut seperti kulit jeruk, serta dimbling. Pasien sekarang ini hamil 4 bulan. Anak pertama, pasien juga mengeluh benjolan pada aksila kiri. Berat badan turun 5 kilo dalam 2 bulan terakhir. Tidak ada keluhan sesak napas, batuk, darah, atau sakit tulang lainnya. Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Status lokalis payudara kiri, massa ukuran 10 cm, konsistensi padat, permukaan tidak rata, batas tidak jelas, status obstetrikus G1A0H12 minggu. Riwayat keluarga, tante dari ibu menderita kanker payudara dan sudah meninggal. Riwayat lainnya sering olahraga, menstruasi umur 9 tahun, makanan sehari-hari vegetarian. Nah, untuk anatomi, payudara terletak di atas otot pectoralis mayor dan melekat pada otot tersebut melalui selapis jaringan ikat. Variasi ukuran payudara tergantung pada variasi jumlah jaringan lemak dan jaringan ikat dan bukan pada jumlah glandular atau kelenjarnya. Jaringan glandular ini terdiri dari 5 sampai 20 lobus mayor. Setiap lobus dialiri ductus lactiferusnya sendiri yang membesar dan menjadi sinus lactoferus atau biasanya disebut ampula. Untuk struktur kelenjar susu dibagi menjadi tiga bagian, ada kulit, parenkim, dan stroma. Kalau kulit ini sendiri terdiri dari puting dan areola. Kemudian sedangkan parenkim terdiri dari saluran bercabang dan lobulus sekretori terminal. Dan yang ketiga, struktur yang ketiga stroma, yaitu perangkap pendukung payudara di sekitar parenkim atau stroma yang berserat dan stroma berlemak. Teman-teman bisa lihat untuk areola, kemudian ada ductusnya, ada jaringan adiposa, merupakan kulit, dan merupakan sculus pectoralis, merupakan lobulus dan ductusnya. Oke, mungkin next slide. Oke, yang berikut definisi epidemiologi dan etiologi dari kanker payudara. Nah, untuk definisi kanker payudara sendiri, kanker payudara ini adalah timbulnya benjolan abnormal pada sel-sel lapisan epitel ductus dan lobulus pada jaringan kelenjar payudara. Untuk sel-sel lapisan epitel ductus itu 80% dan lobulus 15%. Awalnya pertumbuhan kanker ini terbatas pada ductus dan lobulus yang disebut dengan in situ, di mana in situ ini di mana umumnya tidak menimbulkan gejala dan memiliki potensi penyebaran yang minimal, atau dia merupakan potensi penyebaran atau biasanya disebutnya metastasis itu yang minimal rendah. Namun seiring berjalannya waktu, kanker in situ ini dapat berkembang dan menyerang jaringan payudara yang lain atau sekitarnya, yang disebut yang dapat bermetastasis, sehingga kanker payudara ini invasif, kemudian menyebar ke jaringan kelenjar getah bening terdekat, atau biasanya disebutnya metastasis regional, atau ke organ lain di dalam tubuh. Metastasis jauh. Jika seorang wanita meninggal karena kanker payudara, itu disebabkan karena metastasi yang luas. Nah, untuk epidemiologi sendiri pada tahun 2020 terdapat 2,3 juta wanita yang terdiagnosis kanker payudara dan 685.000 kematian secara global. Hingga akhir tahun 2020 ini terdapat 7,8 juta wanita yang hidup dan didiagnosis menderita kanker payudara dalam 5 tahun terakhir dan menjadikan kanker ini paling umum di dunia. Dan menurut Global Can 2020, angka kejadian kanker payudara tertinggi
di ASEAN dimiliki oleh Indonesia, yaitu sebesar 65,858 dan itu 40,3 per 100.000 wanita. Menurut ASR atau Age Standard Incident Rate diikuti setelah Indonesia diikuti oleh Filipina, Thailand, dan Vietnam. Di sini teman-teman bisa lihat Indonesia merupakan jumlah insiden kanker payudara tertinggi. Kemudian diikuti oleh negara Filipina. Dan diikuti oleh Thailand dan Vietnam. Itu secara global. Sedangkan kalau kanker payudara yang menempati, kalau di Indonesia sendiri, kanker payudara ini menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia, serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Tadi data global tahun 2020 yang tadi sudah dijelaskan. Dan ini teman-teman bisa lihat pada data kanker di sini yang paling tertinggi dan yang paling besar atau jumlah kanker yang terbanyak di Indonesia yang paling tinggi ini kanker payudara, kemudian diikuti oleh kanker serviks, paru-paru, kolorektum, rektum, liver, dan lain-lain. Sedangkan yang di bawahnya ini merupakan 10 provinsi dengan cakupan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara tertinggi nasional dari tahun 2019 hingga 2021. Di sini teman-teman bisa lihat yang paling pertama yang paling tinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, kemudian diikuti oleh NTT, Bali, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan. Kemudian ini merupakan berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan sepanjang 2019 sampai 2021 terdapat 2.827.177 perempuan usia 30 sampai 50 yang terdeteksi kanker payudara. Jumlah ini baru mencapai 6,83% dari sasaran nasional. Nah, sementara itu provinsi dengan cakupan deteksi dini terendah adalah Papua yakni 0,3%, diikuti oleh Papua Barat 0,6% dan Aceh 0,57%. Namun teman-teman, kalau deteksi dini menandakan bahwa ini merupakan daerah yang cukup berbahaya karena memiliki potensi peningkatan kanker dan juga kematian kanker yang lebih banyak. Dan bisa jadi juga terjadinya deteksi dini karena mungkin kurang laporan dari pencatatan dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Mungkin boleh next slide itu lagi. Kemudian untuk etiologi atau faktor risikonya ini ada diet dan faktor yang berhubungan dengan diet, kemudian ada hormon, genetik, dan lain-lain. Untuk diet ini ada peningkatan berat badan yang bermakna pada saat menopause, kemudian diet berat dengan tinggi lemak, minuman beralkohol, perokok aktif maupun pasif, faktor risiko yang punya dampak positif misalnya peningkatan konsumsi serat atau hanya mengonsumsi buah dan sayur atau vegetarian pada kasus kita, kemudian hormon dan faktor reproduksi, menarki atau menstruasi pertama yang usianya relatif muda kurang dari 12 tahun. Kemudian menopause atau mati haid pada usia relatif lebih tua, lebih dari 50 tahun, kemudian belum pernah melahirkan, infertilitas melahirkan anak pertama pada usia yang lebih dari 35 tahun, usia yang lebih relatif tua, kemudian belum melakukan kontrasepsi oral dan dalam waktu yang lama dan tidak menyusui. Nah, teman-teman lihat ini merupakan faktor risiko pada hormon dan reproduksi. Ini ada pada kasus kita. Pada kasus kita, ibu ini dia mengalami menstruasi yang lebih muda. Menstruasi pertama pada usia yang relatif muda itu 9 tahun. Kemudian pasien ibu ini juga belum pernah melahirkan dan dia baru hamil anak pertama. Otomatis ini dia akan melahirkan anak pertamanya dengan usia yang lebih dari 35 tahun yang relatif tua. Ini masuk pada kasus pasien juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya karsinoma mamae. Untuk riwayat keluarga yang dapat menyebabkan kanker ini karena terjadinya abnormal pada gen BRCA1 dan BRCA2 dan juga pada pemeriksaan histopatologi terjadinya faktor proliferasi pada P53 terjadinya nilai mutasi gen yang terjadi mutasi. Kemudian riwayat kanker pada keluarga merupakan salah satu faktor risiko yang terjadi peningkatan
penyakit, misalnya 3 atau lebih keluarga dari saudara atau dari sisi keluarga yang sama yang terkena kanker payudara atau ovarium. Kemudian yang kedua, adanya 2 atau lebih dari sisi keluarga yang sama yang terkena kanker. Kemudian adanya keluarga dari sisi yang sama yang terkena kanker payudara dan ovarium. Adanya riwayat kanker payudara bilateral pada keluarga. Nah, pada kasus kita, ibu ini dia mempunyai bibi yang meninggal karena kanker payudara. Itu juga merupakan faktor risiko. Kemudian yang faktor risiko etiologi yang keempat yaitu radiasi pengion pada saat pertumbuhan payudara. Pada masa pertumbuhan, perubahan organ payudara yang sangat cepat dan rentan terhadap radiasi pengion. Jadi radiasi pengion ini seperti CT scan, XRI, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, riwayat adanya tumor jinak. Beberapa tumor jinak pada payudara dapat bermutasi menjadi ganas, seperti termasuk apical ductal hiperplasia. Oke, untuk patofisiologi kanker payudara, kanker payudara ini terjadi hiperplasia sel-sel dengan perkembangan sel-sel atipik yang mengakibatkan kanker yang disebabkan oleh senyawa karsinogenik. Jadi sel-sel terjadi hiperplasia, terjadi pembesaran sel itu karena pokoknya kayak dari sel yang normal berubah menjadi abnormal, itu disebabkan karena adanya senyawa karsinogenik ini, sehingga sel-sel kanker yang dibentuk dari sel-sel normal dalam suatu proses transformasi. Kemudian fase transformasi, yaitu fase inisiasi. Pada tahap ini terdapat suatu perubahan dalam bahan genetik sel yang dapat memancing sebuah sel menjadi ganas. Perubahan dalam bahan genetik sel ini yang dapat disebabkan oleh suatu genetik yang disebut dengan karsinogen yang tadi sudah dijelaskan. Misalnya bisa karena pajangan kimia, virus, radiasi, sinar matahari, dan lain-lain. Dari fase inisiasi ini dia akan masuk ke fase promosi, di mana pada tahap ini suatu sel telah mengalami inisiasi dan berubah menjadi ganas. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini berdasarkan faktor risiko dan penyebabnya, ada genetik, demografi, estrogen, dan adanya peningkatan estrogen, kemudian dari dia punya riwayat penyakit, riwayat kesehatan, dan juga pola hidup atau lifestyle. Tadi sudah saya jelaskan pada etiologi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada non-invasif dan invasif. Jadi kita akan lebih membahas pada invasif karena pada kasus kita ini dia sudah terjadi metastasis atau perubahan. Kalau non-invasif ini dia masih in situ atau tidak terjadi metastasis. Kalau kasus kita kan sudah terjadi metastasis, di mana adanya benjolan pada aksila. Oke, kemudian next slide. Nah, untuk kanker payudara yang invasif, di sini teman-teman bisa lihat ini sel-sel ganas membelah dengan cepat, kemudian sel ini sel-sel ini akan bertumbuh pada ductus dan lobulus yang membuat nodul yang sehingga menimbulkan adanya itu pada saat palpasi kita dapat merasakan adanya nodul, tegaknya nodul. Tadi kalau pada kasus kita tuh itu pada pemeriksaan itu nodul itu tidak jelas, datar saja. Kemudian yang ini itu sel-selnya berimigrasi dari dia punya tempat asal yang normal, itu dia memberikan rumpun pada sel-sel yang sehingga sel-sel yang normal, sehingga batasnya itu dia punya batas tidak teratur. Kemudian ini terjadinya invasi tumor, terjadi pada ligamen, sehingga membuat dan mendukung morfologi payudara yang normal. Ligamen Cooper ini dia akan tertarik sebagai respon terhadap infiltrasi, sehingga dia jadi ligamen Cooper ini dia berfungsi untuk mengatur kita punya payudara dan mendukung kita punya morfologi payudara yang normal. Nah, namun pada saat respon dari inflamasi bahwa ada sel-sel yang abnormal, ligamen Cooper ini dia akan merespon sehingga menarik kulit payudara ke dalam. Itu yang dikenal dengan dimpling.
Kemudian ini juga sama pada saluran ductus lactiferus terjadinya infiltrasi sehingga dapat membuat saluran itu memendek sehingga terjadinya retraksi puting susu. Kemudian yang ini terjadinya peningkatan sekresi pada duktus sehingga biasanya tuh terjadinya ini distrike atau puting susu, debit pada puting susu. Jadi kalau yang ini sel-sel tumornya di lapisan kulit payudara dia akan melepaskan sitokin inflamasi. Kemudian sitokin ini yang menyebabkan vasodilatasi lokal pada pembuluh darah. Sehingga lebih banyak darah yang memasuki kulit payudara membuat payudara ini eritema atau dia punya eritroma pada payudara. Oke. Untuk diagnosis, nah untuk diagnosis ini ya terbagi menjadi klinis, imaging, dan psikologi. Kalau klinis sudah pasti ada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian imaging ada radiologis dan sitologi. Sitologi ini ada histopatologi. Untuk anamnesis itu keluhan onset, keluhan lainnya, faktor risiko, dan untuk anamnesis untuk keluhannya adanya benjolan payudara sisi kiri, tampak retraksi puting, kulit berkerut seperti jeruk, dimpling, ukurannya awalnya sebesar kelereng, saat ini 10 cm, onsetnya disadari sejak 2 bulan lalu, keluhan lain, benjolan pada aksila kiri. Nah ini untuk faktor risikonya yang tadi sudah dijelaskan, sudah dijelaskan terjadinya obesitas, diet tinggi lemak, tidak menikah, tidak punya anak, tidak menyusui, kemudian umur di atas 30 tahun, tidak menikah, menopause yang terlambat, mendapat terapi hormonal yang lama, operasi ginekologi, riwayat keluarga, anak pertama yang lahir dengan pada usia ibu yang lebih dari 35 tahun, menstruasi yang lebih cepat, dan lain-lain. Nah, untuk pemeriksaan fisik dilakukan pemeriksaan sadari, di mana pemeriksaan sadari adalah pemeriksaan yang dilakukan secara pribadi. Pemeriksaan payudara sendiri. Langkah pertama ini, ya, kita akan melakukan sadari pada posisi duduk atau berdiri menghadapi cermin dan tangan lurus ke bawah. Ini dilakukan untuk melihat apakah payudara dia tidak simetris, kemudian ada perubahan warna, seperti kemerahan, iritasi, bengkak, kerutan pada kulit payudara, kemudian kulit payudara merupakan seperti kulit jeruk atau tidak, dan lain-lain. Langkah pertama, yang kedua mengangkat tangan sama juga untuk melihat simetris atau tidak, adanya bengkak, kerutan atau tidak. Yang kedua, menaruh tangan pada pinggang atau bisa membuat tangan seperti ini pada saat menyanyi, gitu juga sama tujuannya untuk melihat simetris atau tidak. Nah, ini langkah yang keempat, yaitu dilakukan dengan meraba payudara sendiri menggunakan tangan kanan, memeriksa payudara dengan rekatan jari, lalu raba payudara dengan gerakan melingkar searah jarum jam hingga berakhir pada puting susu. Ini kemudian saja pada gambarnya ini dilakukan penekanan. Jadi pada saat raba bukan hanya saja kita melakukan raba melingkar searah jarum jam, tapi juga dilakukan penekanan pada puting untuk mengetahui apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Kemudian langkah yang kelima yaitu bertujuan untuk meraba adanya kelainan pada kelenjar getah bening di ketiak atau tidak. Ini teman-teman bisa lihat. Dilakukan perabaan pada aksila dan juga pada bagian leher atau tulang inguinal. Kemudian imaging atau radiologi di sini bisa dilakukan mamografi, USG payudara, CT scan, MRI, dan bone scanning. Untuk sitologi dilakukan biopsi. Biopsi ini merupakan pemeriksaan gold standar pada pemeriksaan kanker payudara untuk memastikan adanya keganasan atau tidak. Biopsi dilakukan dengan pengambilan sampel FNAB, biopsi terbuka, pemeriksaan imunohistochemistry atau IHC. Jadi teman-teman, biopsi pada karsinoma mama ini dia punya pemeriksaan gold standarnya, pemeriksaan jenjangnya yaitu biopsi. Yang teman-teman bisa lihat.
stadium. Menurut AJJC atau Amerika Joint Committee on Cancer, memberlakukan penentuan tingkat keganasan atau stadium kanker dengan mengamati 3 indikator TNM, tumor, nodul, dan metastasis. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk tumor primer, ini kriterianya, ini tidak ada tumor primer, tumor. Nah, berdasarkan kasus kita yaitu adanya benjolan atau tumor itu yang lebih dari 10. Jadi, sini tumor lebih dari 5. Ketiga. Untuk nodul regionalnya sama juga kita melihat sesuai dengan kasus kita untuk kategori dan kriterianya. Untuk nodulnya itu masuk di antara nodul 1 dan nodul 2 karena tidak dijelaskan nodulnya dapat digerakkan atau tidak. Hanya dikatakan bahwa terdapat nodul. Nah, karena terdapat nodul pada aksila, jadi diperkirakan pada N1 atau N2. Kita jangan lupa ya tadi. Tadi yang pertama T3, tumornya dia punya benjolan lebih dari 10 cm. Kemudian untuk nodulnya itu, karena nodulnya sampai di aksila, ada nodul di aksila, namun kita tidak tahu itu dapat digerakkan atau tidak. Kemudian untuk metastasis atau penyebarannya. Kalau M0 tidak ada metastasis jauh, kalau M1 ada metastasis jauh. Berdasarkan kasus kita, hanya terjadi metastasis atau penyebaran itu hanya sampai di aksila, berarti itu terjadi metastasis yang dekat, jadi tidak jauh. Di kalau masuk di kategori M0. Untuk stadiumnya teman-teman kita bisa lihat sini tadi T3 dan N1 atau N2. Jadi masuk pada 3A. Ini stadiumnya pada stadium karsinoma mamainya 3A, masuk pada stadium 3A. Untuk tata laksana payudara karsinoma mamae itu bisa dilakukan medika terapinya ada logo regional dan sistematik. Untuk regionalnya itu bisa dilakukan operasi atau pembedahan, ada BCS dan MRM, nanti akan contohnya di sebelah. Kemudian dilakukan radiasi, kalau sistemik dilakukan kemoterapi, terapi hormonal, targeting terapi, dan bisa dilakukan imunoterapi. Nah, untuk ini terlaksananya ada tujuan terapi dan pilihan terapi. Ini ada, kalau untuk tujuan ada kuratif dan paliatif. Untuk pilihan terapi ada utama, neoadjuvan, dan adjuvan. Nah, di sini anda bisa lihat ada neoadjuvan, dilakukan kemoterapi dan radioterapi. Terapi utamanya dilakukan operasi, kemudian dilakukan adjuvan, kemoterapi, hormonal, radioterapi, dan terapi target dan imunoterapi. Juga sama, kalau rokok regional yang tadi pertama dilakukan pemilihan. Ini kalian bisa lihat ini merupakan BCS yang tadi atau breast conserving surgery atau pembelahan. Dan bisa lihat ini yang diangkatnya sel tumornya, sel yang normal. Kalau ini modified radical mastostomy, ini diangkat, payudaranya diangkat. Kalau yang tadi cuma diangkat sel tumornya saja, tapi kalau yang ini pembedaan ini diangkat salah satu payudaranya. Ini lakukan pemeriksaan radiasi, kemudian kemoterapi, dan imunoterapi. Nah, untuk targeting terapi atau terapi biologinya ada 2 jenis, ada antibodi monoklonal dan molekul kecil. Kalau antibodi monoklonal itu digunakan umumnya bekerja dengan cara menghalangi target tertentu di bagian luar atau permukaan kankernya, sehingga dapat membunuh sel kanker dan mencegah sel kanker agar tidak membelah dan berkembang lebih banyak. Beberapa antibodi monoklonal ini memiliki bahan radioaktif yang dipasangkan untuk meningkatkan efektivitas dalam menghancurkan sel kanker tersebut. Antibodi monoklonal ini biasanya diberikan melalui urat nadi. Kemudian yang kedua, molekul kecil. Obat ini biasanya disebut dengan obat molekul kecil, biasanya menembus sel membran untuk berinteraksi dengan target baik di mana dalam maupun di luar sel kanker. Obat molekul kecil ini untuk terapi bertarget biasanya diberikan melalui mulut atau oral. Oke, ini merupakan diagram alur untuk pencegahan. Nah,
untuk ibu-ibu dalam kelompok usia 30-50 tahun untuk melakukan penapisan kanker payudara. Ini pada tingkat komunitas, kemudian melakukan konseling tentang kanker payudara, faktor risiko dan pencegahan. Menanyakan apakah ibu telah melakukan sadari yang dari pemeriksaan payudara secara sendiri. Nah, jika tidak, ajarkan pemeriksaan sadari yang tadi sudah ada pada pemeriksaan fisik. Nah, jika ibu-ibu sudah melakukannya, kemudian terdapat benjolan atau kelainan lainnya, bisa kalau terdapat kelainan, lakukan langsung pergi ke tingkat primer ke layanan kesehatan untuk melaporkan kalau ada terdapat benjolan. Kalau tidak, berarti anjurkan untuk melakukan sadari juga. Oke, itu untuk paduan pencegahannya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang karsinoma mama.